Perkenalkan, nama saya Kristi Natalia, NPM 1850-3006. Di sini saya akan menjelaskan gejala perubahan makna dan mengapa terjadinya perubahan makna. Peyoratif. Peyoratif adalah perubahan makna kata yang lebih rendah. Peyoratif terjadi ketika sesuatu yang awalnya memiliki makna yang nilainya baik menjadi lebih rendah atau lebih kurang baik. Peyoratif dapat diartikan sebagai kebalikan dari amelioratif. Contohnya adalah kata kaki, tangan. Pada awalnya memiliki makna pembantu umum. Namun, karena mengalami perkembangan, kata kaki tangan berubah maknanya menjadi kaki tangan penjahat atau mata-mata musuh yang berarti lebih rendah nilainya. Selanjutnya adalah makna yang meluas. Makna yang meluas terjadi ketika suatu makna itu terbatas dan mengalami perubahan kata dan terjadi menjadi lebih luas dan seluas-luasnya. Contohnya kata saudara, kakak dan adik. Awalnya digunakan hanya untuk orang yang memiliki hubungan darah atau keluarga, tetapi sekarang menjadi digunakan untuk kata ganti untuk memanggil seseorang yang bukan sedarah. Selanjutnya adalah kata makna menyempit. Makna menyempit terjadi yang awalnya memiliki makna yang luas, tetapi karena ada perubahan makna, makna ini menjadi disempitkan. Makna menyempit ini adalah kebalikan dari kata makna meluas. Contoh, madrasah. Madrasah berasal dari bahasa Arab. Pada awalnya memiliki arti kata sekolah. Namun, dalam bahasa Indonesia, kata madrasah ini diperuntukkan untuk menyatakan sekolah agama Islam. Selanjutnya ada sinestesia. Sinestesia adalah perubahan makna yang terjadi antara dua indera. Misalkan, satu kata yang maknanya bertujuan untuk indera penglihatan menjadi ditujukan untuk indera perasa. Contoh, mukanya masam, senyumnya manis. Kata masam dan manis seharusnya mengalami pergeseran atau pertukaran makna untuk digunakan pada indera penglihatan. Selanjutnya adalah makna asosiasi. Makna asosiasi ini terjadi antara hubungan makna asli dengan makna yang baru terjadi karena adanya perubahan lingkungan pemakai kata. Contoh, kata cabut memiliki makna pencabut paku. Namun ketika berada di stasiun kereta api, makna kata cabut dapat berubah menjadi orang yang menjual tiket dengan harga tinggi. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa makna asosiasi ini terjadi karena berdasarkan lokasi pemakaian kata. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terjadinya perubahan makna. Makna juga dapat mengalami pergeseran atau perubahan jika sikap dan penilaian tertentu pada masyarakat pemakainya. Nah, faktor penyebab perubahan makna adalah yang pertama, perkembangan dalam ilmu dan teknologi yang menyebabkan perubahan terjadinya makna. Contoh kata berlayar, yaitu dulu hanya digunakan untuk kapal dan perahu, tapi sekarang kapal menggunakan turbo, tetap kata berlayar digunakan untuk perjalanan di air. Yang kedua adalah perkembangan sosial dan budaya. Perubahan perkembangan sosial dan budaya adalah bentuknya yang tetap tetapi perubahan konsep makna. Contohnya, kata saudara semula berarti seperut atau sekandung, tetapi sekarang digunakan untuk menyebut orang lain. Nah, ketiga ada perbedaan tanggapan. Contoh, kata bini lebih peyoratif. Peyoratif itu artinya nilainya merosot lebih rendah, sedangkan istri itu dianggap amelioratif atau nilainya dianggap lebih tinggi. Keempat ada akibat adanya proses gramatik, yaitu misalnya kata ibu akibat mengalami relasi gramatik dengan kota akhirnya tidak merujuk lagi pada kata wanita, tetapi tempat atau daerah. Sekian presentasi dari saya, dilanjutkan oleh rekan saya Alamsyah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sofyan Alamsyah, saya kelompok 11 dan saya akan menjelaskan tentang perluasan makna. Perluasan makna, pembatasan makna, dan perubahan fonem. Perluasan makna terjadi pada kata-kata antara lain saudara, bapak, ibu. Jadi itu bisa disebutkan menjadi bapak, ibu, atau bisa menjadi panggilan lain. Bapak itu bisa menjadi laki-laki tua, ibu itu bisa menjadi perempuan tua. Jadi bukan sekedar hanya ke ibu kita, ke bapak kita, itu bisa menjadi perluasan makna gitu.
Dan selanjutnya ada pembatasan makna. Apa yang disebut pembatasan makna? Makna kata dapat mengalami pembatasan atau makna yang dimiliki lebih terbatas dibandingkan dengan makna semula. Kata dengan bentukan baru hanya mengacu kepada benda atau peristiwa yang terbatas, khusus. Misalnya, ahli, ada dokter ahli, ahli penyakit, ahli bedah, itu dibatasi dengan kata ahli gitu. Terus yang ketiga ada penghilangan fonem. Pada kata gelonggong terjadi penghilangan fonem. Jadi penjajah gelonggong harusnya adalah gelonggong. Penghilangan fonem adalah di mana diletak e. Jadi gelonggong bukan gelonggong. Itu yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Mohonlah dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nogi Lesmana, NPM 1850322. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi perubahan makna akibat lingkungan dan perubahan makna akibat asosiasi. Yang pertama ada perubahan makna akibat lingkungan. Lingkungan masyarakat dapat menyebabkan perubahan makna suatu kata. Kata yang dipakai dalam lingkungan tertentu belum tentu sama maknanya dengan kata yang dipakai di lingkungan lain. Misalnya kata seperti cetak bagi yang bergerak di lingkungan persurat kabaran selalu dihubungkan dengan tinta, huruf, dan kertas. Tetapi bagi dokter lain lagi, dan lain lagi pula bagi pemain sepak bola. Seperti pada contoh bahasa berikut. Yang pertama, buku itu dicetak di balai pusaka. Yang kedua, cetakan batu bata itu besar-besar. Yang ketiga, pemerintah menggiatkan pencetakan lahan baru bagi petani. Yang keempat, dokter mencetak banyak uang. Yang kelima, Ali mencetak 5 gol dalam pertandingan itu. Selanjutnya adalah perubahan bahasa akibat asosiasi. Asosiasi adalah pergeseran makna contoh kata dasar yang terjadi karena kata tersebut dianggap mirip dengan benda lain. Dengan kata lain, makna asosiasi merupakan sebuah ungkapan yang dijadikan perumpamaan ungkapan lain karena ungkapan tersebut mempunyai kemiripan sifat dengan ungkapan yang diperumpamakannya. Adapun beberapa contoh perubahan makna asosiasi yang dimaksud sebagai berikut. Yang pertama, orang-orang yang menerima amplop dari pengusaha pada akhirnya ditangkap oleh pihak berwenang. Maksud dari amplop adalah uang suap, berbeda dari makna denotasi dari kata amplop yang berarti tempat surat. Sehingga arti sebenarnya dari kalimat tersebut adalah orang-orang yang menerima uang suap dari pengusaha pada akhirnya ditangkap oleh pihak berwenang. Yang kedua, para calon kepala daerah seharusnya tidak memperebutkan kursi gubernur yang saling memfitnah. Maksud dari memperebutkan kursi bukanlah sesuatu kegiatan yang benar-benar memperebutkan kursi, melainkan suatu kiasan yang menggambarkan aktivitas memperebutkan jabatan. Sehingga arti sebenarnya dari kalimat tersebut adalah para calon kepala daerah seharusnya tidak memperebutkan jabatan gubernur dengan saling fitnah. Yang ketiga, Pak Anton gulung tikar karena pegawainya melakukan korupsi. Maksud dari gulung tikar bukanlah suatu kegiatan yang menggulung tikar, tetapi merupakan kiasan atau keadaan bangkrut. Sehingga arti sebenarnya dalam kalimat tersebut adalah Pak Anton bangkrut karena pegawainya melakukan korupsi. Sekian materi dari saya, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bima Prakoso, NPM 185030017. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi kelompok 11 ya, semantik, tentang perubahan makna akibat tanggapan pemakai bahasa. Jadi makna kata itu dapat mengalami perubahan gitu teman-teman akibat pemakaian bahasa gitu. Nah, perubahan tersebut cenderung ke hal yang menyenangkan bisa atau ke yang nggak menyenangkan juga bisa gitu. Nah, kata yang cenderung maknanya ke arah yang baik itu disebut amelioratif gitu. Nah, sedangkan sebaliknya gitu, ke yang cenderung ke arah yang kurang baik atau negatif itu disebut peyoratif gitu. Nah, saya akan menjelaskan di sini contoh-contoh kata-kata yang termasuk ke amelioratif tadi atau ke yang peyoratif tadi. Jadi yang ke amelioratif itu seperti kata juara gitu. Juara dulu bermakna kepala penyambung ayam gitu kan. Itu kan negatif ya konteksnya. Nah, sekarang maknanya menjadi positif atau ya bisa disebut menyenangkan gitu kan. Seperti ya banyak lah
kata-kata tentang juara umum, juara renang, juara dunia atau sebagainya kan itu positif gitu ya, udah nggak negatif lagi gitu. Selanjutnya itu kata-kata yang negatif itu atau peyoratif itu antara lain gerombolan tuh. Dulu itu gerombolan itu maknanya itu orang-orang yang berkelompok gitu. Dengan munculnya pemberontakan di Indonesia, nah kata gerombolan itu berubah tuh, mindset dari orang-orang Indonesia itu berubah, kata-kata gerombolan itu jadi negatif gitu. Bahkan tidak menyenangkan dan menakutkan seperti gerombolan perampok, gerombolan pemberontak gitu dan sebagainya, pencuri lah. Nah, jadi begitu gitu. Selanjutnya ada cuci tangan gitu, itu sama negatif ya. Asalnya positif, terus ke negatif gitu. Nah, dulu cuci tangan itu dihubungkan dengan kegiatan mencuci tangan gitu, membersihkan tangan setelah makan atau bekerja. Nah, sekarang itu cuci tangan itu identik dengan hal-hal yang negatif seperti kayak apa ya? Suatu persoalan itu tidak mau ikut maaf. Jadi begini, seperti contoh nih kalimatnya ya, dia mencuci tangan dengan menjelekkan kawannya sendiri dalam persoalan itu. Nah itu suatu apa ya, kayak ibarat lah cuci tangan itu. Jadi sudah bukan cuci tangan seperti ini ya, tapi cuci tangan untuk membersihkan nama gitu, atau sebaliknya dengan perbuatan-perbuatan yang negatif gitu. Nah itu suatu hal yang buruk gitu kan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan perubahan makna akibat pemindahan jenis bahasa, teman-teman. Nah, perubahan makna dari jenis bahasa daerah ke dalam bahasa Indonesia, sebagai contoh nih, kata seni yang kemudian di dalam bahasa Indonesia bermakna sepadan dengan bahasa Belanda, itu kunst gitu kan. Bila kita melihat makna kata seni, itu berarti halus, atau yang kedua, air seni atau air kencing gitu. Nah, banyak nih yang berpikiran jadi menyebabkan ambigu gitu kan. Jadi seni itu bisa berupa sesuatu mahakarya atau bisa juga air seni gitu atau air kencing gitu. Nah, jadi banyak sekali makna-makna gitu yang terkandung dalam satu kata gitu dalam bahasa Indonesia, teman-teman. Nah, Jaya Sudarma tahun 1993 mengatakan bahwa kosakata bahasa daerah tertentu yang masuk dalam bahasa Indonesia dirasakan tidak layak diucapkan bagi daerahnya, tapi dalam bahasa Indonesia itu sah-sah saja gitu. Seperti contoh, butuh. Itu dalam bahasa Palembang, butuh itu alat kelamin laki-laki, teman-teman. Tapi dalam bahasa Indonesia itu bisa dipakai seperti kebutuhan, membutuhkan. Jadi sah-sah saja gitu. Atau kata momok tuh. Dalam bahasa Sunda, kata momok itu alat kelamin perempuan, tapi di bahasa Indonesia itu artinya itu sesuatu yang ditakutkan gitu. Jadi sah-sah saja gitu. Orang mau berkata butuh atau momok yang tadi gitu, asalkan dengan konteks yang benar dan di daerah yang benar gitu. Tidak, maksudnya kita mengucapkan dengan tidak salah kayak gitu. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.